Nah, Masya Allah, Ustadz Asad nih, ternyata kayak gini Ustadz, setelah kaki palsunya dilepas dan cara bermainnya seperti ini. Coba mungkin aturan internasional seperti ini ya, Mas Adit ya? Iya. Oke, coba sedikit aja mungkin dipraktekin kalau misalnya sambil nendang bola atau menggiring bola begitu. Oke, luar biasa. Tumpuannya mesti kuat ya Mas Adit ya? Ya, soalnya kan tongkat sekarang udah menjadi apa ya? Tumpuan ya menggantikan kaki ini. Oke. Masya Allah. Pak Ustadz, ini kan tadi secara peraturan bermainnya Ustadz ya. Ketika harus beribadah, sholat, ini gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Oke, Mas Adit duduk Silakan dulu. Mas Adit, silakan Mas Adit. Nah, Masya Allah, ini kaki palsunya udah di sini. Mas Adit, Mas Sofian, Siap. dalam syariah hukum, apa yang berupa larangan berlaku mutlak. Ya, pelatih, dalam fikih larangan berlaku mutlak, sementara perintah berlaku situasional sesuai kondisi. Maksudnya apa Ustadz? Nah, pemirsa, ketika Allah melarang kita minuman khamar, itu mutlak. Oh, saya tidak mabuk Ustadz. Kalau saya tidak mabuk, tidak bisa main. Tidak bisa. Saya tidak bisa zina Ustadz. Kalau tidak zina, hidup saya. Tidak bisa. La taqrabus zina, jangan dekati zina. Ini berupa larangan. Larangan itu hukumnya berlaku mutlak, tidak boleh tawar-tawar. Dengan kasih sayang Allah, perintah boleh kompromi. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan. Yuk duduk deh sholatnya. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih lagi diskon. Apa? Kau baring. Ustadz tidak bisa baring, Allah kasih lagi keringanan. Apa? Kau pakai isyarat doang. Apa itu isyarat? Tinggal matanya yang goreng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pun susah Ustadz. Allah kasih lagi keringanan. Kau sholat dalam hati. Bagaimana sholat dalam hati? Pejamkan mata, bibir sudah tidak bergerak. Bayangkan lagi sholat, lagi tahiyat, lagi ruku, baca doa ruku. Itu namanya sholat dalam hati. Ustadz tidak bisa juga sholat dalam hati Ustadz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Meninggal dong Ustadz. Ya kan? Nah, yang pasti Allah tidak menilai Mas Adit 2 kaki atau 1 kaki. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ada orang yang bertakwa. Alhamdulillah, Adit, di akhirat kelak pertanyaanmu makin berkurang. Kenapa berkurang? Tidak ada lagi kaki 1. Apa yang mau ditanya ini 1? Karena semua itu dalam Al-Quran, kulit-kulit kita akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi. Semua akan berbicara Semua ya akan berbicara di hadapan Allah. Nah sekarang kaki tinggal 1, berarti tanggung jawab tinggal 1. Tinggal 1, betul. Kan? Beda kaki saya. Saat kau bawa kemana itu kakimu? Pengajian. Kau bawa kemana itu kakimu? Tabligh akbar. Bawa mana aja? Berjamaah. Masih baik. Kemana kakimu? Panti pijat. Kemana kakimu? Dugem. Oh itu makin banyak tanggung jawabnya. Dan saya yakin dengan kurangnya kaki seperti ini, maka aktivitas, ya namanya anak muda. Iya. Anak muda. Pasti banyak godaan. Jiwa muda. Alhamdulillah dengan begini Allah kasih sayang dia. Adit diberi kasih sayang dalam bentuk yang lain. Ingat Dit, dalam Al-Quran dijelaskan apa yang menurutmu baik belum tentu baik di sisi Allah. Apa yang menurutmu jelek belum tentu jelek di sisi Allah. Maka yang terbaik ketika hadapi seperti ini, kepada saudaraku yang Allah takdirkan punya kekurangan, wala ta'asu min rauqillah. Jangan kau putus asa. Allah tidak menilai kita masuk surga dengan kesempurnaan. Justru bisa jadi orang yang berkekurangan lebih gampang masuk surga daripada orang yang diberi kesempurnaan secara fisik. Insya Allah. Coach, ini ngomong-ngomong tentang berlatih, kemudian mental, ini kan berbeda ketika melatih orang yang kondisi normal dengan yang kekurangan. Itu gimana sih Coach? Dalam latihan kita harus hati-hati untuk melatih mereka. Kendala apa aja Coach? Kendalanya yang pertama kita coba satu pemain, coba yuk lakukan seperti ini, apa yang Anda rasakan. Dan juga sebagai pelatih, sebelum tunjuk ke lapangan berpikir dulu, materi apa yang akan saya berikan kepada mereka. Sulitkah? Sakitkah yang dialami mereka? Itu melatih seperti ini perlu pengkajian di otak. Dalam ilmu psikologi komunikasi disebut empati. Memposisikan diri seperti yang mereka rasakan padahal kita tidak pernah rasakan.
Ya kan? Kan pelatih tidak pernah rasakan punya tungkai satu. Dan harus menempatkan diri. Gimana kalau saya pada posisi itu? Maka menjadi pelatih orang seperti adik ini, ekstra sabarnya harus tinggi. Nah, inilah gunanya hadir Ramadan. Betul. Karena Ramadan ini tujuan utamanya dari sekian banyak tujuannya, satu diantaranya melatih kesabaran. Jadi orang yang berpuasa full bulan suci Ramadan, idealnya ya harus punya tingkat kesabaran yang lebih baik daripada yang tidak puasa. Ya, makanya ketika kita puasa diajak bertengkar, kan kita tidak layani dia. Apa yang kita katakan? Saya lagi puasa. Ana soim begitu Ustaz. Ya? Mohon maaf, saya lagi puasa. Ya, jadi kalau puasa ini Allah hadirkan melahirkan pribadi-pribadi yang sabar, maka aneh tentunya kalau full puasa kita 30 Ramadan tidak mampu menjadikan kita pribadi yang sabar dan menerima segala keputusan Allah. Karena untuk menerima takdir kita ini, ya, betul. Alhamdulillah Adit ini karena olahragawan, pelatih Sudah orang siap olahragawan mentalnya, itu Ustaz, kan mentalnya kuat ya, Betul. mental kuat. Kalau tidak kuat mental, pasti berkelahi dia di lapangan. Kan? Iya. Diledekin, kalah kok berkelahi dia. Tapi orang yang olahragawan itu biasanya karakternya, mentalnya kuat. Ngomong-ngomong tentang menerima takdir ini Ustaz, kita juga menerima apa yang sudah di depan disuguh ini. Kita ngopi dulu Ustaz. Kopi lagi. Adik, Silakan, kopinya silakan. di sini istimewa. Istimewa. Sebab ngobrol perihal iman. Iman, Masya Allah. Dapat kopinya, Silakan, Coach. dapat ilmunya.